Philo memecahkan persoalan itu dengan membuat perbedaan penting antara esensi Tuhan atau ousia yang sepenuhnya tidak dapat dipahami dan aktivitas Tuhan di dunia yang disebutnya kekuasaan atau dynamis atau energesia. Pada dasarnya itu mirip dengan solusi P dan para penulis hikmat. Kita tidak pernah bisa mengetahui Tuhan sebagaimana Dia dalam dirinya sendiri. Philo menulis bahwa Musa berkata, "Pemahaman tentang aku adalah sesuatu yang manusia. Ya, bahkan seluruh langit dan bumi tidak mampu menampungnya." Untuk mengadaptasikan dirinya kepada kemampuan akal kita yang terbatas, Tuhan berkomunikasi melalui kekuasaannya, yang tampaknya sama dengan bentuk-bentuk suci Plato. Tetapi Philo tidak selamanya konsisten tentang ini. Bentuk-bentuk suci ini merupakan realitas tertinggi yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Philo menganggapnya memancar dari Tuhan, seperti Plato dan Aristoteles memandang bahwa kosmos memancar secara abadi dari sebab pertama. Dua di antara kekuasaan ini penting secara khusus. Philo menyebutnya kuasa kerajaan, yang mengungkapkan Tuhan dalam keteraturan alam, dan kuasa kreatif, yang dengannya Tuhan mengungkapkan diri dalam berkat yang dilimpahkannya kepada manusia. Setiap kuasa ini tidak bisa dicampur adukan dengan esensi ilahi atau ousia, yang tetap terbungkus dalam misteri yang tak tembus. Kuasa itu memampukan kita menangkap kilasan realitas yang berada di atas segala sesuatu yang bisa kita pahami. Terkadang Philo berbicara tentang wujud esensial Tuhan, didampingi oleh kuasa kerajaan dan kreativitas dalam sebentuk trinitas. Ketika menginterpretasikan kisah kunjungan Yahweh dan dua malaikat kepada Abraham di Memre, misalnya, dia mengatakan bahwa peristiwa itu merupakan penampilan kiasan ousia Tuhan. Dia sebagaimana adanya bersama dua kekuasaan senior. J akan dibuat tercengang oleh hal ini, dan memang orang Yahudi selalu memandang konsepsi Philo tentang Tuhan sebagai tidak autentik. Akan tetapi, orang Kristen menganggap Philo sangat membantu, dan orang Yunani, seperti akan kita saksikan, menerima perbedaan antara esensi Tuhan yang tak dapat diketahui dengan energi yang membuatnya dapat kita kenali. Mereka juga akan dipengaruhi oleh teorinya tentang logos ilahi. Seperti halnya para penulis hikmat, Philo membayangkan bahwa Tuhan telah membentuk sebuah rancangan dasar atau logos penciptaan yang bersesuaian dengan alam bentuk Plato. Sekali lagi, Philo tidak terlalu konsisten. Kadangkala dia menyatakan bahwa logos adalah salah satu dari kuasa itu. Pada saat lain, dia tampaknya berpendapat bahwa logos lebih tinggi, yakni sebagai ide tertinggi tentang Tuhan yang bisa dicapai oleh manusia. Namun demikian, ketika kita berkontemplasi tentang logos, kita tidak membentuk pengetahuan positif tentang Tuhan. Kita tiba di luar jangkauan akal, diskursif, menuju pemahaman intuitif yang lebih tinggi daripada sesuatu cara berpikir, lebih berharga daripada sesuatu yang sekedar merupakan pikiran. Itu adalah aktivitas yang mirip dengan kontemplasi Plato. Philo bersikeras bahwa kita tak akan pernah mencapai Tuhan sebagaimana Dia dalam dirinya. Kebenaran tertinggi yang dapat kita jangkau adalah pengakuan tak terelakkan bahwa Tuhan benar-benar mentransendensi pikiran manusia. Ini tidak segamblang kedengarannya. Philo menggambarkan sebuah penggambaran penuh kasih dan menyenangkan menuju yang tak diketahui, yang memberinya pembahasan dan energi kreatif. Seperti Plato, dia memandang jiwa seperti dalam pengasingan, terperangkap dalam dunia materi yang bersifat fisik. Ia harus kembali kepada Tuhan, rumahnya yang sejati, meninggalkan kesenangan duniawi, dan bahkan bahasa, karena semua itu mengikat kita dengan dunia yang tidak sempurna. Akhirnya, jiwa akan mencapai kebahagiaan yang membawanya mengatasi kesuraman, keterbatasan ego menuju realitas yang lebih luas dan utuh. Kita telah menyaksikan bahwa konsepsi tentang Tuhan sering merupakan pemikiran imajinatif. Para nabi telah merefleksikan pengalaman mereka dan merasa bahwa hal itu berasal dari suatu wujud yang mereka sebut Tuhan. Philo memperlihatkan bahwa kontemplasi religius memiliki banyak kesamaan dengan bentuk-bentuk kreativitas lain. Ada saat-saat, katanya, ketika dia sulit meneruskan penulisan bukunya dan tidak membuat kemajuan apapun, tapi terkadang dia merasa terkuasai oleh Tuhan. Aku
tiba-tiba menjadi penuh. Ide-ide turun bagaikan salju, sedemikian sehingga di bawah pengaruh kuasa ilahi, aku dipenuhi kegaduhan, koribantik, atau ritus dan profesi dalam pemujaan Dewi Cybele, Dewi alam masyarakat kuno Asia Minor, yang sangat liar secara emosional, dan menjadi tak sadar akan apapun. Tempat, orang, waktu saat ini, diri sendiri, apa yang diucapkan dan apa yang dituliskan. Karena aku memperoleh ekspresi, gagasan, kebahagiaan hidup, pandangan tajam, kejelasan yang luar biasa atas objek-objek seperti yang mungkin terjadi lewat penglihatan mata yang sangat jernih. Segera setelah itu, tak mungkin lagi bagi orang-orang Yahudi untuk mencapai semua sintetis dengan dunia Yunani. Pada tahun kematian Philo, terjadi pembunuhan sistematik atas komunitas Yahudi di Alexandria, dan merebaknya ketakutan akan kebangkitan Yahudi. Ketika Romawi menegakkan imperium mereka di Afrika Utara dan Timur Tengah pada abad ke-1 sebelum Masehi, mereka menenggelamkan diri dalam kebudayaan Yunani, menggabungkan dewa-dewa nenek moyang mereka dengan dewa-dewa Yunani dan mengadopsi filsafat Yunani dengan sangat antusias. Namun, mereka tidak mewarisi sikap permusuhan Yunani terhadap orang Yahudi. Sebaliknya, mereka tak jarang lebih membela orang Yahudi daripada orang Yunani, memandang mereka sebagai sekutu penuh di kota-kota Yunani yang masih menyimpan sisa-sisa permusuhan terhadap Romawi. Orang Yahudi diberi kebebasan beragama sepenuhnya. Agama mereka dikenal sebagai agama besar di zaman antik dan dihormati. Hubungan antara Yahudi dan Romawi biasanya selalu baik, sekalipun di Palestina yang sering sulit menerima pemerintahan asing. Pada abad ke-1 Masehi, Yudaisme berada dalam posisi yang sangat kuat dalam kerajaan Romawi. Sepersepuluhnya dari seluruh wilayah kerajaan diisi komunitas Yahudi. Di Alexandria, 40% penduduk adalah orang Yahudi. Orang-orang di kerajaan Romawi tengah mencari alternatif agama baru. Gagasan monoteistik sedang merebak. Dewa-dewa lokal tak lama kemudian hanya dianggap sebagai perwujudan dari keilahian yang lebih luas. Orang Romawi tertarik pada karakter moral Yudaisme yang tinggi. Mereka yang keberatan untuk disunat dan mengikuti Taurat sering dijadikan anggota kehormatan sinagoga-sinagoga dan disebut sebagai orang yang takut kepada Allah. Jumlah mereka terus meningkat, bahkan diperkirakan bahwa salah seorang kaisar Flavian mungkin telah beralih ke Yudaisme, sementara Konstantin nantinya beralih ke Kristen. Namun di Palestina, sebuah kelompok politik ekstrim dengan keras menentang pemerintahan Romawi. Pada 66 Masehi, mereka merancang sebuah pemberontakan melawan Romawi, dan di luar dugaan berhasil menghambat gerak maju pasukan Romawi selama 4 tahun. Para penguasa cemas pemberontakan itu akan meluas kepada kaum Yahudi diaspora lainnya dan terpaksa menumpasnya tanpa ampun. Pada 70 Masehi, tentara Kaisar baru Vespasian akhirnya menguasai Yerusalem, meratakan kuil dengan tanah dan menjadikannya kota Romawi bernama Aelia Capitolana. Sekali lagi, orang Yahudi terusir ke pengasingan. Keruntuhan kuil yang telah menjadi sumber inspirasi Yudaisme baru merupakan duka yang dalam. Akan tetapi, jika melihat ke belakang, tampaknya orang Yahudi Palestina yang sering lebih konservatif daripada Yahudi diaspora yang sudah terhelenisasi telah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi bencana ini. Berbagai sekte telah tumbuh di tanah suci ini yang dengan berbagai cara berbeda memisahkan diri mereka dari kuil Yerusalem. Sekte Essenia dan sekte Kurman percaya bahwa kuil telah menjadi kotor dan korup. Mereka menarik diri dan hidup dalam komunitas terpisah, seperti komunitas bergaya monastik di sisi Laut Mati. Mereka percaya bahwa mereka sedang membangun sebuah kuil baru yang bukan dibuat dengan tangan. Kuil mereka adalah kuil ruh. Bukannya dengan memberikan hewan kurban seperti yang lama, mereka menyucikan diri dan mencari pengampunan dosa dengan upacara baptis dan penjambuan umum. Tuhan hadir di tengah persaudaraan yang saling mengasihi, bukan di dalam kuil batu. Yang paling progresif di antara semua umat Yahudi Palestina adalah kaum Farisi yang merasa solusi aliran Essenia terlalu elitis. Dalam Perjanjian Baru, kaum Farisi digambarkan sebagai orang-orang munafik. Ini disebabkan oleh distorsi polemik pada abad pertama. Kaum Farisi sebenarnya merupakan orang-orang Yahudi yang sangat spiritual. Mereka percaya bahwa seluruh Israel telah diimbau untuk menjadi bangsa suci para rahib.
Tuhan dapat hadir di rumah yang paling sederhana sebagaimana kehadirannya di kuil. Akibatnya mereka hidup bagaikan kasta rahib resmi, menjalankan hukum-hukum kesucian khusus yang mereka terapkan hanya pada kuil yang ada di rumah mereka. Mereka bersikeras untuk makan dalam keadaan suci secara ritual, karena mereka yakin bahwa meja setiap orang Yahudi bagaikan mezbah Tuhan di kuil. Mereka menanamkan rasa tentang kehadiran Tuhan dalam setiap rincian kecil kehidupan sehari-hari. Orang Yahudi kini dapat langsung mendekati Tuhan tanpa perantara kasta rahib dan tanpa ritual yang rumit. Mereka dapat memperoleh ampunan dosa dengan cara berbuat baik kepada tetangga mereka. Sedekah merupakan misfah terpenting di dalam Taurat. Ketika 2 atau 3 orang Yahudi belajar Taurat bersama-sama, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Selama beberapa tahun, di awal abad itu, muncul 2 aliran yang sangat bertentangan atau yang saling bertentangan. Satunya dipimpin oleh Sama'i yang tua, yang lebih ketat. Yang lain dipimpin oleh Rabi Hillel yang tua, yang merupakan kelompok Farisi paling populer saat itu. Ada sebuah cerita bahwa suatu hari, seorang pagan mendatangi Hillel dan berkata kepadanya bahwa dia pasti akan menganut Yudaisme jika Rabi itu mampu membaca semua isi Taurat sambil berdiri di atas sebelah kaki. Hillel menjawab, "Jangan melakukan kepada orang lain suatu perbuatan yang engkau sendiri tak ingin dilakukan kepada dirimu. Itulah keseluruhan Taurat. Pergi dan pelajarilah." Pada tahun 70 yang penuh musibah itu, Farisi berkembang menjadi Yudaisme Palestina yang paling penting dan disegani. Mereka telah membuktikan kepada umat bahwa mereka tidak membutuhkan kuil untuk menyembah Tuhan, sebagaimana diperlihatkan oleh kisah masyhur berikut ini. Ketika Rabi Yohanan ben Zakkai tiba dari Yerusalem, Rabi Yosua mendatanginya dan diceritakan bahwa kuil telah dihancurkan. "Celakalah kita," seru Rabi Yosua, "tempat penebusan dosa-dosa orang Israel telah dirobohkan." "Anakku," jawab Rabi Yohana, "janganlah berduka. Kita memiliki tempat penebusan lain yang sama ampuhnya. Apakah itu? Itulah perbuatan baik, karena telah dikatakan, yang aku kehendaki adalah kasih sayang, bukan pengorbanan." Konon setelah kejatuhan Yerusalem, Rabi Yohana diselundupkan di dalam peti jenazah agar bisa keluar dari kota yang tengah berkobar. Dia telah menentang pemberontakan Yahudi dan berpendapat bahwa orang-orang Yahudi akan lebih baik jika tidak memiliki negara. Orang Romawi mengizinkannya mendirikan komunitas Farisi yang mandiri di Jabna, sebelah barat Yerusalem. Beberapa komunitas yang serupa dibangun di Palestina dan Babilonia. Mereka saling terkait erat. Komunitas ini menghasilkan para sarjana yang disebut sebagai Tannaim, termasuk tokoh rabi semacam Rabi Yohanan sendiri, Rabi Akipa yang ahli mistik, dan Rabi Ismail. Mereka mengompilasi Mishnah, kodifikasi hukum lisan yang mengaktualisasikan kembali hukum-hukum Musa. Selanjutnya, sekelompok sarjana baru yang dikenal sebagai Amoraim memulai penafsiran atas Mishnah dan menghasilkan risalah-risalah yang secara kolektif dikenal dengan nama Talmud. Bahkan ada 2 Talmud yang telah dikompilasi, yakni Talmud Yerusalem yang diselesaikan pada akhir abad ke-4 dan Talmud Babilonia yang dianggap lebih autoritatif dan baru selesai pada akhir abad ke-5. Proses tersebut terus berlanjut dan setiap generasi sarjana mulai mengomentari Talmud dan tafsiran para pendahulu mereka. Perenungan hukum ini tidak sekering yang cenderung dibayangkan oleh orang luar. Ini merupakan meditasi tanpa akhir tentang firman Tuhan, bait suci baru. Setiap lapisan tafsir itu mewakili dinding-dinding dan takhta kuil baru, mengabadikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Yahweh telah senantiasa menjadi Tuhan yang transenden, yang membimbing manusia dari atas dan tak terjangkau. Para rabi membuat dia hadir sangat dekat di dalam diri manusia dan dalam perincian terkecil kehidupan sehari-hari. Setelah kehilangan kuil dan menjalani lagi pengalaman di pengasingan, orang Yahudi membutuhkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Para rabi tidak mengkonstruksikan doktrin formal tentang Tuhan, sebaliknya mereka mengalaminya sebagai kehadiran yang nyata. Spiritualitas mereka telah dideskripsikan sebagai keadaan mistisisme yang normal.
Dalam ayat-ayat Talmud yang paling awal, Tuhan dialami dalam fenomena fisik yang misterius. Para rabi berbicara mengenai Roh Kudus yang telah berpikir tentang penciptaan dan pembangunan tempat suci, membuat kehadirannya dapat dirasakan dalam embusan angin atau kobaran api. Yang lain mendengarnya dalam dentangan lonceng atau suara ketukan yang keras. Suatu hari, contohnya ketika Rabi Yohanan duduk berdiskusi dengan pengalaman Yehezkiel melihat kereta perang, sebuah nyala api turun dari langit dan malaikat-malaikat berdiri di dekatnya. Sebuah suara dari langit mengonfirmasikan bahwa Rabi itu mempunyai suatu misi khusus dari Tuhan. Begitu kuatnya perasaan mereka tentang kehadiran sehingga tidak ada doktrin formal dan objektif yang sesuai. Para rabi sering menyatakan bahwa di Gunung Sinai, setiap orang Israel yang berdiri di kaki bukit telah mengalami Tuhan dalam cara yang berbeda. Tuhan telah, sebagaimana mestinya, menyesuaikan dirinya kepada setiap orang, sesuai dengan derajat pemahaman mereka. Seperti dinyatakan oleh seorang rabi, Tuhan tidak datang kepada manusia dengan penuh paksaan, tetapi selaras dengan kekuatan pemahaman seseorang manusia terhadapnya. Pandangan rabbinik yang sangat penting ini bermaksud bahwa Tuhan tidak dapat dijelaskan dalam suatu formula yang sama bagi semua orang. Dia secara esensial merupakan pengalaman subjektif. Setiap individu akan mengalami realitas Tuhan dalam cara berbeda demi memenuhi kebutuhan temperamental khas individu itu. Setiap nabi telah mengalami Tuhan secara berbeda. Demikian kata rabi itu, karena kepribadiannya berpengaruh terhadap konsepsinya tentang yang ilahi. Akan kita saksikan bahwa monoteis lain juga mengembangkan gagasan yang sangat mirip. Hingga saat ini, ide-ide teologis tentang Tuhan merupakan persoalan pribadi menurut pandangan Yudaisme dan tidak dipaksakan oleh siapapun. Setiap doktrin resmi akan membatasi misteri Tuhan yang esensial. Para rabi menunjukkan bahwa Tuhan sama sekali tidak bisa dipahami. Bahkan Musa juga tidak mampu menembus misteri Tuhan. Setelah melalui pencarian yang panjang, Raja Daud mengakui bahwa adalah sia-sia untuk mencoba memahami Tuhan, karena dia terlalu agung bagi pikiran manusia. Orang Yahudi bahkan dilarang mengucapkan namanya. Ini untuk mengingatkan bahwa apapun usaha untuk mengungkapkan Tuhan pasti tidak akan memadai. Nama suci itu ditulis YHWH dan tidak dilafalkan dalam setiap pembacaan kitab suci. Kita bisa mengagumi perbuatan Tuhan di alam semesta, tetapi sebagaimana dikatakan oleh Rabbi Huna, ini hanya memberi kita gambaran yang sangat kecil tentang keseluruhan realitas. Manusia tidak dapat mengerti makna petir, topan, badai, tatanan alam, hakikat dirinya sendiri. Lantas bagaimana dia bisa mampu memahami raja dari segala raja? Keseluruhan gagasan tentang Tuhan adalah untuk memotivasi lahirnya rasa tentang misteri dan ketakjuban Tuhan, bukan untuk meraih solusi yang sejati. Para rabi bahkan memperingatkan orang-orang Israel untuk tidak terlalu sering memuji Tuhan dalam doa mereka, karena ucapan mereka cenderung menjadi tidak sempurna. Bagaimana wujud transenden dan tidak terpahami ini terkait dengan dunia? Para rabi mengekspresikan perasaan mereka tentang ini dalam sebuah paradoks. Tuhan adalah tempat dunia, namun dunia bukanlah tempat Tuhan. Tuhan meliputi dan mencakup dunia, tetapi dia tidak hidup di dalamnya sebagaimana halnya makhluk. Dalam gambaran favorit mereka lainnya, dikatakan bahwa Tuhan mengasihi dunia seperti jiwa, memenuhi tubuh. Dia menghidupi tetapi melampauinya. Mereka juga berkata bahwa Tuhan seperti penunggang kuda. Ketika berada di atas kuda, penunggang bergantung kepada binatang itu, tetapi dia lebih unggul daripada kuda dan memegang kontrol lewat tali kekang. Semua ini hanyalah gambaran, dan tak pelak memang tidak sepadan. Semua ini hanyalah ungkapan imajinatif tentang sesuatu yang agung dan tak terdefinisikan, yang di dalamnya kita hidup dan bergerak dan mewujud. Ketika mereka berbicara tentang kehadiran Tuhan di bumi, mereka secara hati-hati, seperti halnya para penulis Alkitab, membedakan antara jejak-jejak kehadiran Tuhan yang Dia izinkan untuk kita lihat dengan misteri ilahi yang lebih agung dan tidak bisa dijangkau. Mereka menyamakan gambaran kemuliaan atau kavod, YHWH, dengan Roh Kudus, yang terus-menerus mengingatkan bahwa Tuhan yang kita alami tidak bersesuaian dengan esensi realitas suci itu sendiri.